COVID-19 pada anak. Coronavirus Disease 2019 atau yang bisa kita sebut dengan COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penamaan tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Ahli dari International Committee on Taxonomy of Virus karena kesamaannya dengan virus yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 lalu. Seperti halnya patogen saluran napas lainnya, transmisi virus SARS-CoV-2 ini diyakini terjadi melalui droplet yang dikeluarkan saat bersin maupun batuk. Kemudian penyebaran secara aerosol atau udara dan juga permukaan. Manifestasi klinis dari virus ini yang pertama adalah asimptomatik atau tanpa gejala, di mana pasien akan mengalami tanpa gejala apapun, disertai dengan hasil pemeriksaan fisik dan juga radiologis yang normal. Namun, hasil pemeriksaan nucleic acid test atau NAT-nya positif. Kemudian, penyakit ringan. Gejala infeksi saluran pernapasan ringan seperti demam, kemudian rasa yang tidak enak, dan juga nyeri otot mungkin terjadi pada pasien yang mengalami penyakit ringan. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan bunyi napas abnormal. Pada beberapa kasus mungkin tidak ada demam, namun hanya ditemukan gejala saluran cerna seperti mual, muntah, nyeri perut, dan juga diare. Kemudian manifestasi klinis penyakit sedang. Ditemukan adanya pneumonia disertai dengan demam dan juga batuk yang sering, namun tidak ada tanda hipoksemia yang jelas seperti sesak. Pada pemeriksaan paru dapat ditemukan bunyi slam. Kemudian pada beberapa kasus mungkin tidak ditemukan tanda dan juga gejala, namun pada CT scan menunjukkan adanya lesi paru subklinis. Kemudian manifestasi klinis penyakit berat, seperti sesak, kemudian saturasi oksigen di bawah 92%. Dan yang terakhir adalah manifestasi klinis penyakit kritis, seperti gagal napas, shock sepsis, dan atau disfungsi atau gagal organ multiple. COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah tabel yang saya ambil pada tanggal 1 Agustus 2020, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga dari seluruh negara di dunia dengan kasus COVID terbanyak. Kasus COVID di Indonesia pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal tersebut, Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 WNI yang dinyatakan positif SARS-CoV-2 ini. Sejak saat itu, kasus terus berkembang hingga mencapai angka lebih dari 3 juta kasus yang terkonfirmasi positif. Dengan lebih dari 2 juta kasus sembuh, 94.119 meninggal. Berdasarkan data WHO per tanggal 30 Juli, terdapat 41.168 kasus baru di Indonesia. Di Indonesia sendiri, varian yang paling banyak adalah varian Delta, di mana varian Delta ini merupakan varian yang juga dominan yang pasti di atas 80% di negara Inggris, Rusia, Indonesia, dan juga India. Pada gelombang ini terlihat peningkatan yang lebih tajam daripada gelombang periode November dan juga Februari. Yogyakarta sendiri menjadi kota nomor 5 dengan jumlah kasus aktif terbanyak per tanggal 31 Juli 2020. Sebanyak 36.512, jumlah kumulatif kasus sembuh sebanyak 76.474 dan jumlah kasus kumulatif kasus meninggal sebanyak 3.325 kasus. Di mana tingginya angka di Yogyakarta ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah mobilitas penduduk DIY dan juga kasus harian. Setelah PPKM dilakukan, masih terlihat peningkatan pada mobilitas dan di dalam area perumahan atau residensial. Kemungkinan penularan terjadi di area tempat tinggal, yang kemudian masuk ke tempat publik atau tempat kerja. Penelitian menunjukkan bahwa pengunjung
ke tempat orang lain atau menginap di tempat orang lain memiliki risiko lebih dari 10 kali lipat untuk terkena COVID-19. Risiko penularan di DIY. Jadi risiko penularan di DIY sendiri ada 3. Yang pertama adalah perumahan itu sendiri, di mana ketika ada seseorang yang menginap, kemudian dia membawa virus, maka akan terjadi penularan pada klaster perumahan. Kemudian cakupan vaksinasi yang masih rendah, yaitu sekitar 22-23% untuk dosis pertama. Dan terjadi penyebaran varian Delta. Apakah COVID-19 bisa terjadi pada anak? Jawabannya bisa. Di mana gejala yang muncul pada anak akan lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Frekuensi gejala yang lebih ringan ini mengisyaratkan biasanya pada anak itu akan muncul tanpa gejala. Angka kejadian pada anak yaitu usia dikurang dari 20 tahun berkisar antara 2-6% kasus. Pada sebuah studi yang dilakukan di Cina, diketahui bahwa manifestasi klinis COVID-19 pada anak cenderung ringan. Durasi rata-rata demam pada anak adalah 3 hari dibandingkan dengan pasien dewasa yang 10 hari, yang mana mengisyaratkan bahwa penyakit COVID ini akan lebih pendek pada anak-anak. Alasan mengapa manifestasi klinis yang muncul pada anak lebih ringan dibandingkan dengan pasien yang dewasa, hal ini diduga bahwa anak kurang sensitif terhadap infeksi SARS-CoV-2 ini, karena maturasi dan juga fungsi reseptor AC2-nya pada anak lebih rendah dibandingkan pada orang dewasa. Selain itu, anak juga lebih sering mengalami infeksi saluran napas, sehingga mungkin memiliki kadar antibodi terhadap virus yang lebih tinggi. Sistem imunitas anak yang masih berkembang juga mungkin bisa menyebabkan respon terhadap patogen berbeda dibandingkan orang dewasa. Meskipun demikian, pada kelompok anak, proporsi penyakit berat dan juga kritis paling tinggi ditemukan pada subgrup kelompok usia kurang dari 1 tahun, yaitu 10,6%. Gejala yang muncul pada anak itu meliputi yang pertama ada batuk dengan persentase sekitar 48,5%, kemudian eritema faring sekitar 46,2%, demam 41,5%, nafas cepat sekitar 28,7%, diare 7,7%, hidung berair 7,6%, kelelahan 7,6%, dan juga muntah 6,4%. Tata laksana dari penyakit COVID-19 pada anak. Apabila anak ditemukan batuk, kemudian demam kurang dari 10 hari, kemudian apabila terdapat tanda kesusahan dalam sistem pernapasan, tidak bisa makan dengan baik, dan saturasi oksigennya kurang dari 92%, maka akan dilakukan inisiasi yang sesuai, kemudian dirujuk ke bangsal COVID yang memang disediakan. Kemudian apabila anak tersebut tidak mengalami gejala kesusahan pernapasan, kemudian pola makannya juga masih baik dan saturasi oksigennya di atas 92, apabila dia tidak kontak erat, maka dilakukan home treatment. Namun apabila dia merupakan kontak erat, maka dirujuk ke fasilitas terdekat seperti itu. Selanjutnya, COVID-19, vaksin dari COVID-19. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu vaksin. Jadi, vaksin ini merupakan salah satu jenis dari imunisasi, di mana imunisasi itu adalah proses memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh.
manusia. Nah, imunisasi sendiri terdiri dari dua, yaitu pasif dan juga aktif. Imunisasi pasif adalah memberikan imunoglobulin atau kekebalan tubuh yang sudah jadi dan biasanya itu tidak bertahan lama. Contohnya adalah pemberian plasma konvalen. Kemudian untuk imunisasi aktif itu adalah vaksin, di mana vaksin ini tujuannya supaya tubuh itu membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu dan biasanya proteksi dari vaksin ini bertahan di dalam tubuh itu lebih lama. Cara kerja vaksin. Jadi, vaksin itu merupakan virus yang dimatikan, di mana awalnya ada virus COVID-19, kemudian virus tersebut dimatikan dan disuntikan ke dalam tubuh. Setelah disuntikan ke dalam tubuh, tubuh akan mengenali vaksin tersebut sebagai benda asing yang kemudian tubuh akan membentuk sistem pertahanan tubuh yang kemudian ketika tubuh terinfeksi virus yang sama maka akan mengenali dan lebih tahan terhadap virus tersebut. Lalu siapa saja sih orang yang boleh divaksin? Orang yang boleh divaksin adalah orang yang sehat dan memenuhi kriteria. Lalu siapa yang tidak boleh divaksin? Yang pertama adalah orang yang sedang sakit, kemudian orang yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti diabetes mellitus contohnya, kemudian yang tidak sesuai dengan usia, di mana ketentuan dari pemerintah Indonesia adalah usianya 18 tahun, di mana ketika kurang dari 18 tahun maka disarankan untuk belum mengikuti vaksinasi ini. Kemudian orang yang memiliki autoimun, kemudian penyintas COVID-19 dan juga ibu hamil serta menyusui. Mengapa ibu hamil dan menyusui belum boleh disarankan untuk melakukan vaksinasi? Karena ibu hamil itu rentan mengalami gangguan kesehatan, terutama infeksi yang disebabkan oleh perubahan fisiologi tubuh dan mekanisme respon imun. Selain itu, ibu hamil dengan COVID-19 terjadi pada trimester pertama, kedua, dan juga ketiga. Pada trimester pertama, meskipun sejauh ini belum terbukti ibu hamil dapat menurunkan COVID-19 kepada anaknya, infeksi COVID-19 pada ibu hamil dapat mempengaruhi organogenesis dan juga perkembangan pada janinnya. Semakin dini kasus infeksi, semakin besar pula risiko kegugurannya. Berikut adalah jenis-jenis vaksin. Ada Sinovac, kemudian AstraZeneca, Moderna, dan lain sebagainya. Vaksinasi pada orang yang pernah mengalami COVID-19 atau pada penyintas COVID-19. Jadi, pada penyintas COVID-19 masih harus tetap melakukan vaksinasi ya. Bukan berarti orang yang sudah pernah mengalami COVID-19 tidak melakukan vaksinasi seperti itu. Jadi, tetap melakukan vaksinasi, tetapi setelah 3 bulan dari dinyatakan sembuh seperti itu. Kemudian apakah orang yang demam itu boleh melakukan vaksinasi? Jadi apabila suhu tubuh orang itu mencapai lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi tersebut ditunda terlebih dahulu sampai pasien dinyatakan sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19, serta dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Vaksinasi pada anak. Jadi, apakah anak-anak boleh melakukan vaksin atau dilakukan vaksin? Jadi, pada saat ini uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada umur 18 tahun, yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Kemudian, apakah vaksin boleh dilakukan pada orang yang memiliki komorbid? Jadi, para ahli itu menyarankan bahwa pemberian imunisasi pada sasaran dengan komorbid terkontrol, seperti contohnya adalah penyakit diabetes mellitus. Orang dengan penyakit diabetes mellitus boleh melakukan vaksinasi asalkan
termasuk dalam kategori diabetes mellitus terkontrol, di mana biasanya parameter dari diabetes mellitus terkontrol ini adalah indikator HbA1c-nya kurang dari 7,5%. Seperti itu. Lalu apa saja sih efek samping yang dirasakan ketika seseorang itu sudah divaksin? Jadi yang pertama adalah nyeri suntik. Nyeri suntik ini biasanya terjadi pada bagian yang disuntikan vaksin tersebut. Biasanya terdapat di lengan, seperti itu. Kemudian nyeri sendi. Selain itu menggigil, demam, rasa lelah, serta mual dan juga muntah. Tetapi tenang saja, biasanya efek samping ini atau gejala dari efek samping ini akan muncul pada 2-3 hari pasca vaksin. Apabila teman-teman, Bapak Ibu dan juga semuanya merasakan gejala ini lebih dari 3 hari, maka segeralah lapor kepada petugas kesehatan terdekat. Seperti itu. Lalu bagaimana cara mendapatkan vaksin? Biasanya vaksin itu didata atau diberikan jatah per puskesmas masing-masing kecamatan. Namun apabila teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang ingin mendaftarkan vaksin boleh bisa melalui website Peduli Lindungi. Kemudian setelah kita mengunjungi web tersebut, kita bisa login jika sudah memiliki akun, atau jika belum memiliki akun, kita bisa daftar menggunakan email atau nomor telepon. Ya, jika sudah memiliki akun, bisa langsung melakukan pendaftaran vaksin. Kemudian isikan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan juga alamat. Kemudian jika sudah, akan ada konfirmasi dan juga pernyataan bahwa registrasi atau pendaftaran vaksin ini sudah selesai. Lalu, apa sih yang dilakukan ketika akan vaksin? Jadi, setelah calon peserta vaksinasi ini berhasil melakukan pendaftaran ulang, sangat disarankan untuk menjaga kesehatan sehingga proses pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya penundaan karena alasan sakit. Selain itu, saat mengikuti vaksinasi, siapkan KTP dan juga tiket vaksinasi yang akan dilakukan untuk melakukan verifikasi data pada meja vaksinasi nanti. Berikut adalah daftar pustaka dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua.